sahabat-sahabat Sasaderm, senang sekali bisa bertemu lagi pada hari ini. Hari ini adalah hari kedua dari rangkaian event menuju puncak ulang tahun dari Sasaderm Secrets Clinic. Dan hari ini kita mengangkat topik yaitu mengenal lebih jauh seputar masalah kulit dan kelamin. Masih dengan saya Dr. Cynthia sebagai moderator dan ada narasumbernya yaitu Dr. Anggraini Noviandini SPKK. Halo dok. Halo, Sehat ya, dok? sehat. Alhamdulillah. Hai sahabat SDS Clinic. Apa kabar? Jumpa kembali. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Kami senang sekali dokter bahwa visi misi dari klinik ini tidak hanya menangani masalah estetika, tetapi juga menangani masalah penyakit-penyakit pada kulit ataupun pada kelamin. Kemarin kan kita sudah berdiskusi masalah rambut ya dok ya. Nah hari ini kita akan berdiskusi mengenai kulit dan kelamin. Dokter Anggraini mungkin bisa menjelaskan ke sahabat-sahabat Sasaderm ciri-ciri kulit yang sehat itu seperti apa? Ya. Jadi Dr. Cynthia dan sahabat Sasaderm Secret di rumah dan dimanapun berada, bahwa kulit yang sehat itu tentu saja ditandai dengan kulitnya kalau diraba itu terasa lembut. Ya. Kemudian kalau dilihat dipandang itu kulitnya itu skin tone atau warnanya rata. Ya. Kemudian tidak ada perubahan warna menjadi merah gitu atau ada perubahan warna ke ada luka-luka seperti itu. Kemudian kulitnya juga tidak kering. Tidak kering itu tandanya kering apa? Tandanya kering itu apabila kulitnya bersisik-sisik putih di atasnya, kemudian juga terlihat retak-retakan di permukaan kulit, itu menunjukkan bahwa kulit kita dalam kondisi yang kering. Nah, tentu saja kulit yang sehat itu juga ditandai dengan apa yang dirasakan oleh pasiennya, pemiliknya, gitu ya, oleh pemilik masing-masing kulit. Karena kulit itu sebagai barrier atau pertahanan tubuh kita yang paling kuat tersedia. Dan seharusnya dia tidak akan menimbulkan rasa gatal, dia tidak akan menimbulkan rasa panas atau perih, gitu ya. Itu adalah tanda dari kulit yang sehat. Oke baik. Kemudian nih dok, dari kebanyakan pasien yang datang ke klinik yang dokter Anggraini sudah tangani, itu masalah-masalah kulit seperti apa sih dok? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Sasa. Ya, jadi sahabat Sasa dan Dr. Cynthia, kasus yang banyak ditangani saya di klinik dan bahkan itu juga sama di rumah sakit tempat saya berpraktek, itu mayoritas mengeluhkan tentang kasus eksim. Eksim itu namanya dermatitis. Itu yang pertama. Ya. Paling banyak itu eksim atau dermatitis karena dermatitis ini punya banyak macamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah infeksi pada kulit baik yang disebabkan oleh bakteri, jamur ataupun virus. Itu yang terbanyak sebenarnya tersendiri karena kita di Indonesia ya. Jadi karena cuacanya panas, kemudian kelembapannya juga tinggi gitu ya. Jadinya dia tuh membuat kulit kita gampang sekali kering dan mudah terinfeksi akhirnya gitu. Nah, penyakit-penyakit kulit lainnya juga masih banyak sih ya, tapi ya itu tidak terlalu banyak gitu. Baik itu saya pernah menemui kasus infeksi kulit, kemudian saya juga pernah menemui kasus-kasus autoimun seperti psoriasis vulgaris, lupus dan sebagainya. Masih banyak sekali sebenarnya penyakit tapi yang berdominasi eksim atau dermatitis itu sih sebenarnya. Nah jadi dok, apakah eksim dengan dermatitis itu sama? Karena mungkin banyak sahabat saya yang masih bingung dan bertanya-tanya sebenarnya eksim dan dermatitis itu sama nggak sih dok? Iya. Jadi dermatitis itu nama lainnya eksim tersedia dan sahabat SDS ya. Dermatitis sendiri atau dikatakan eksim itu adalah peradangan pada kulit yang disebabkan karena reaksi alergi atau reaksi kekebalan tubuh kita yang berlebihan terhadap alergen. Alergen itu adalah bahan atau zat yang menimbulkan alergi dan itu masing-masing orang berbeda-beda. Jadi nggak semua orang akan mengalami eksim ini gitu. Dia butuh ada genetik, kemudian dia butuh pencetus untuk mempunyai muncul eksim itu sih. Oh jadi untuk timbulnya eksim atau dermatitis tersebut butuh pencetus ya dok? Iya. Kalau boleh dokter menceritakan ke sahabat-sahabat Sasa pencetus dari eksim itu apa dan gambarannya itu seperti apa? Sebenarnya sahabat SDS bahwa dermatitis ini penyebabnya
satu genetik, ya, benar. Tetapi kemudian dia butuh pencetus untuk dia memunculkan reaksi. Ya. Nah, pencetusnya itu ada beberapa macam. Yang pertama pasti karena nutrisi terhadap kesehatan kulitnya, gitu ya, sama seperti rambut kemarin ada edukasi nutrisi. Nah, untuk gambarnya sendiri, kalau dermatitis itu disebut sebagai peradangan. Peradangan pada kulit itu selalu ditandai dengan adanya perubahan warna pada kulit, gitu ya. Perubahan warna yang tadinya kita lihat misalnya warnanya coklat sawo matang di Indonesia, ini biasanya berubah mulai agak merah. Biasanya ada kemerahan atau dia bahkan dia akan hitam gitu ya. Kemudian ada perubahan struktur kulitnya, jadi dia mulai lembab, kasar seperti yang saya katakan di awal gitu ya. Kemudian juga biasanya kalau dermatitis itu ada tanda-tanda lainnya, ada butil-butil, orang kan sukanya kan ada butilnya. Yang lebih parah lagi biasanya mulai ada sisik-sisik, lalu dia juga kadang-kadang ditandai dengan kayaknya keluar cairan, sudah terpesatnya agak basah-basah seperti itu. Dan apabila ada komplikasi karena sering dimanipulasi oleh pasien, maka itu biasanya akan mulai timbul nanah di situ. Namanya kering, jadi ini ada kerak-keraknya. Itu adalah tanda-tanda dari dermatitis. Tapi semua tanda itu tidak semuanya muncul pada satu orang. Itu tergantung dari grading keberatan, grafiknya si dermatitis yang dibuat pasiennya. Dan yang utama pasti pasien datang biasanya itu dengan keluhan gatal, atau sekarang mulai perih, ya. Kemudian atau pasien merasa tidak nyaman dengan bentukan yang terlihat dengan orang lain ketika mereka bersosialisasi dengan orang atau umumnya, rasa risih dengan perubahan yang terjadi di tubuh. Nah, mitos atau fakta nih dok, kalau eksim itu bisa menular? Ya, sama seperti kemarin ya, bilang bahwa fakta OTG itu OTG atau infeksi burung itu masuk dalam kategori si eksim ini juga, gitu ya. Nah, itu adalah mitos karena eksim atau dermatitis itu tidak ditularkan, tapi dia ditularkan secara genetik. Nah, kemudian kalau sahabat bisa seperti ini khawatir ya, habis punya yang eksim gitu, kemudian bertukar kaos kaki, baju, handuk gitu, tentu saja dia tidak akan menularkan kalau itu dermatitis. Permasalahannya adalah dermatitis gambaran ini sekali dengan infeksi jamur, gitu ya. Jadi kalau infeksi jamur ya pasti itu akan menular. Membedakan antara infeksi jamur atau dermatitis itu saja harus sudah tahu gitu ya, sebenarnya ya. Jadi kalau dermatitis atau eksim itu tidak menularkan, pasti mitos. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai masalah kulit ya dok ya. Sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai masalah kualitasnya. Kalau dari sahabat-sahabat Sasa banyak mengeluhkan mengenai keputihan dok. Nah, dokter Andra ini bisa menjelaskan ke sahabat-sahabat Sasa penyebab dari keputihan itu apa aja? Ya. Terima kasih Dr. Cynthia. Jadi memang keputihan itu adalah kasus terbanyak pada wanita, ya. Karena keputihan yang terjadi pada wanita
wanita ya sahabat Sasa dan Sipit ya, laki-laki nggak mengalami keputihan gitu kan. Ya, kalau pada wanita keputihan menjadi salah satu mayoritas yang ditemukan oleh pasien, dan keputihan itu penyebabnya juga macam-macam. Dan keputihan sendiri itu ada dua. Fisiologis itu artinya sesuatu hal yang sifatnya normal, karena kita tahu bahwa keputihan itu adalah sekret dan sengaja diciptakan tubuh kita untuk melindungi area normal kita dari benda asing atau mikroorganisme jahat ya. Yang kedua, karena dia adalah sebagai pelumas untuk area wanita. Jadi keputihan itu kadang-kadang sifatnya normal apabila dia tidak menimbulkan perubahan seperti warnanya berubah, baunya tidak berubah gitu ya. Kemudian juga tidak menimbulkan rasa gatal, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasiennya, itu kemungkinan adalah tanda-tanda dari fisiologis atau keputihan yang normal saja, tidak perlu diobati tentu saja. Kemudian yang kedua adalah patologis. Patologis itu kalau ada penyakit yang mendasari untuk keluarnya si keputihan ini, gitu ya. Nah, keputihan disebabkan oleh sesuatu hal yang bermasalah itu tentu saja akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada pasiennya. Salah satunya adalah gatal. Kemudian kedua, kalau dilihat dari warnanya biasanya berubah. Yang tadinya biasanya putih, dia berubah menjadi ada darah, bercampur dengan darah. Ya. Kemudian yang kedua, warnanya berubah menjadi kehijauan, gitu ya. Atau dia berubah menjadi warnanya seperti putih seperti santan pecah, atau bening seperti ingus, tetapi disertai dengan bau, ada perubahan bau. Nah, baunya seperti bau amis seperti ikan, baunya seperti tikus, musik odor gitu ya. Kemudian juga baunya kadang-kadang seperti bedak-bedak tabur begitu ya. Biasanya pada infeksi jamur seperti itu. Kemudian selain warna, bau itu juga biasanya disertai dengan bentukan-bentukan lainnya. Karena biasanya kalau yang tidak keputihan yang tidak normal seperti ini itu bisa disebabkan oleh satu infeksi ya, infeksi bakteri, infeksi virus ataupun infeksi jamur ya. Yang kedua bisa juga dipengaruhi oleh adanya benda asing. Jadi ada sesuatu yang tertinggal di alat kelamin atau kemaluan wanita, sehingga selama si benda asing itu tidak disingkirkan, maka keputihan akan terus dikeluarkan dari sini. Kemudian juga apakah di situ ada tumor atau sejenisnya yang belum hilang, belum dibuang, sehingga si tubuh kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak normal itu sehingga dia mengeluarkan terus keputihannya. Kemudian yang terakhir adalah penyakit yang biasanya dimiliki oleh pasien, yang misalnya tadi terkait dengan eksim di daerah kemaluan kita sering mengalami namanya dermatitis seborrheic ya, atau bisa juga kemudian ada juga lichen siderosis, di mana dia kulitnya menjadi kasar, terutama tangan ya, kemudian gatal. Nah, karena ada perubahan kulit itu, ada peradangan molekul tadi, sehingga keputihan akan menjadi keluar berlebihan. Nah, itu kira-kira bentuk seperti itu. Kalau fisiologis biasanya terkait dengan perlindungan pasien. Jadi ciri-ciri keputihan yang mulai ada perubahan warna, perubahan bau, kemudian ada keluhan oleh pasien seperti gatal, itu yang harus berobat ya dok ya, dokter spesialis dan kami ya. Betul, daripada nanti diobati sendiri makin kacau ya. Jadi lebih baik segera berkonsultasi pada dokter spesialis dan kami yang ada di terdekat dengan sahabat Sasa dan Sipit. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya, jadi tips nih untuk kita kaum wanita tentunya untuk merawat area intim yang baik dan benar itu bagaimana? Buat sahabat Sasa dan Sipit ini berikan beberapa tips untuk perawatan kelamin, terutama khususnya untuk wanita. Sebenarnya ini pun sama untuk laki-laki, tapi khususnya pada wanita. Yang pertama, kita mesti rutin membersihkan kelamin kita, ya. Membersihkan area kelamin kita itu ada yang perlu menggunakan sabun, ada juga yang tidak perlu menggunakan sabun, cukup dengan air saja yang mengalir ya. Nah, kalau waktu-waktu yang kita harus menggunakan, wajib menggunakan sabun cuci ya, terutama kita sekarang
hindari pemakaian saat dalam yang ketiga itu adalah karet kulit. Itu khusus untuk pasien-pasien yang punya eczema ya. Dan yang ketiga itu gunakanlah celana yang tidak terlalu ketat ya, terutama untuk kaum wanita nih, karena pasti akan ada gesekan di situ, kemudian dan lembab di situ ya, sehingga usahakan kita tidak memakai celana yang terlalu ketat ya. Dan yang terakhir adalah rawatlah kulit di sekitar ruangan kita, tetap kita rajin pakai pelembab, gunakan sabun-sabun yang tidak terlalu sering menggunakan antiseptik, karena sabun yang menggunakan antiseptik itu akan membuat kulit kita menjadi kering. Dan direkomendasikan apa untuk anak kita? Sabun bayi gitu ya, itu akan lebih membantu untuk perawatan kulit yang ada. Saya rasa itu saja. Kulit merupakan organ terbesar dari tubuh kita karena kulit melapisi hampir seluruh bagian tubuh dan area intim. Karena itu kita wajib menjaga kesehatan kulit dan area intim kita. Baiklah sahabat Sasa Derm, talk show pada hari ini cukup sampai di sini. Jika sahabat Sasa ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami akan membagikan 3 hadiah, yaitu pelembab kulit bagi sahabat Sasa yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Pertanyaannya ada di bawah ini. Jangan lupa besok kami masih ada rangkaian acara menuju puncak ulang tahun Sasa Derm, yaitu talk show mengenai perawatan kulit secara alami, dan ada makeup session yang disponsori oleh PT Veron Prosensial yang bekerja sama dengan Sari Ayu Marta Tilaka. Jangan lupa tonton videonya di IG Sasa Derm ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.